Sebenarnya kalian ngambil untung berapa sih? Gue takutnya kalian untungnya terlalu tipis gitu, jadi nggak sustain bisnisnya. Ini kan yang kalian minta, nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita aja mulai videonya. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kedatangan Unert Beehive. Nah, sebelum ngomongin sepatunya, gue akan bahas sedikit tentang boxnya. Jujur boxnya biasa aja, tapi cukup oke lah, cukup solid untuk sepatu under 500-an. Ini oke, udah proper dan informasi-informasi juga udah komplit banget semuanya ya. Bener-bener oke lah ya buat sepatu di harga under 500 ribuan kayak gini. Nah, untuk sepatunya sendiri, stylenya itu dari foto, jujur gue dan tim juga ngelihatnya kok ini mengingatkan pada sesuatu ya, inisialnya NB. Tapi ya begitu datang, enggak, ini bukan NB, ini belum nyampe ke level NB juga. Tapi kita harus apresiasi kalau sepatu ini itu memang menarik di harganya. Jadi dari siluet nih ya, memang nggak secakap NB, tapi ini udah cukup cakep. Ada beberapa hal yang gue sangat suka sebetulnya dengan sepatu ini. Yang pertama itu penggunaan pola-polanya di sini. Jadi yang bikin Unert ini paham pola-pola yang bagus itu tuh yang eye-catching dan menarik, kombinasinya tuh kayak gimana. Jadi gue sangat appreciate tentang pola-pola di uppernya ini, kombinasinya pas, bagus, manis gitu kelihatannya ya. Juga kombinasi materialnya juga kelihatannya enak ya. Ini jujur bukan suede mahal, ini suede murah. Gue agak kurang yakin juga bahkan kalau ini suede asli, tapi looks-nya, kelihatannya itu bagus. Minusnya cuma satu aja, kalau basah ya jadi kayak gini. Nah, untuk bagian mesh-nya, ini mesh-nya cukup bagus kok. Ini bukan mesh yang murahan, ini cukup oke. Ada kulit lagi di sini, kulit sintetis lagi, tapi ya lagi-lagi overall-nya gue suka dengan cara mereka mengcombine bentuk-bentuk yang ada di sini ya, materi-materi yang ada di sini. Ini gue pengen bilang good job sih Unert. Meskipun kita juga notice ada beberapa hal yang ya sayang aja agak kurang. Langsung aja kali ya, karena gue yakin banget kalian udah paham tentang sepatu ini. Cuma nungguin POV gue aja kan tentang sepatu ini. Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Oke, pertama dari bagian upper dulu. Gue ngerasain kalau desainernya Unert ini memang take inspiration dari NB cukup banyak. Tapi bukan dimirip-miripin banget. Dia tetap berpikir original. Cuman kombinasi material ini kan terakhir kita lihat di NB ya. Dan NB tuh selalu, gimana ya, kalau menurut gue selalu berhasil lah pakai kombinasi material dengan looks-nya yang bagus gitu. Nah, sedangkan Unert ini belum. Dia memang pengen lah ke arah sana. It's a bit long way to go. Mungkin sebentar lagi ya, rajin-rajin eksperimen aja Unert. Gue sangat appreciate tapi ya dengan idenya dan konsepnya yang berani daripada vulkanisir bener gak? Oke, untuk meshnya itu jujur nggak terlalu breathable ya. Dari tes breathability kalian bisa lihat lah ya kayak gimana. Koreksi kalau gue salah, tapi setahu gue mesh kayak gini tuh diproduksi salah satu pabrikan lokal yang jadi supplier brand terkenal di luar. Menurut gue kombinasi yang menarik karena meskipun breathability-nya nggak bagus, temuan kita Unert ini cukup acceptable ademnya. Bukan berarti ini sepatu yang adem, enggak. Tapi tester-tester kita bilang kaki mereka di dalam sepatu ini tuh nggak terlalu kepanasan, still good. Jadi gue juga pengen appreciate sih, apakah karena fitmentnya atau apa, gue jujur masih harus pelajari lebih lanjut lagi. Tapi ini still oke. Menarik ya. Nah, kemudian penggunaan bahan-bahannya. Suede-nya jelas, suede nggak mahal ya. Oke, dari temuan kami semua material-material yang dipakai di sini full sintetis. Yang ini sebenarnya wajar sih mengingat harganya Unert ini yang nggak terlalu mahal. Jadi salah satu opsi buat cutting cost-nya adalah dipakai material yang nggak terlalu mahal seperti kulit sintetis kayak gini. Ini ada kekurangannya juga. Jadi kalau kalian perhatiin ya, si suede-nya ini kok jadi kayak begini. Nah, salah satu tester kita itu kehujanan waktu pakai sepatu ini kemarin. Dan akibatnya apa? Kita juga nggak expect ternyata suede-nya itu berubah jadi kayak begini. Gua nggak terlalu paham juga kenapa. Apakah karena kebasahan terlalu parah apa gimana jadi rusak si suede-nya? Gua nggak tahu. Tapi itu salah satu risiko yang bisa terjadi. Terutama kalau kalian beli yang warna-warna putih kayak gini karena lebih kelihatan. Jadi buat upper, buat gua ini so-so aja. Sekitar angka 6 dari 10. Tapi gue kasih catatan, gue sangat appreciate usaha Unert untuk bikin desain upper
developer yang kayak beginilah. Dia mainin pola ya, logo unitnya di sini, dia mainin jahitan dan bahan dikombinasi. Ini full effort dan kita harus appreciate nih desainer mereka. Nah, lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam meshnya jujur biasa aja. Gak ada yang spesial dari sini, tapi seenggaknya nggak enak Mei kemarin. Ini oke lah, sangat cocok sekali untuk dihargai unit dari segi kualitas dalamnya. Nah, tapi yang menarik perhatian gue itu bukan di sini. Nah, insole-nya nih. Gara-gara insole-nya, gue ngerti banget kenapa banyak di antara kalian yang bilang unit itu super nyaman. Karena ini insole-nya itu kayak rubber digabung sama gel. Gue coba potong ya. Tadinya gue pikir ini tuh ada kayak semacam gel gitu di dalamnya, ternyata enggak. Ini yang memang materialnya aja kayak apa ya, kayak karet campur gel gitu. Gue masih belum terlalu paham nama materialnya. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh tambahin di kolom komentar. Gue sangat appreciate buat Unert dengan pemilihan insole-nya ini. Gue pengen bilang sebenarnya ini good job sih ya. Sangat-sangat appreciate. Tapi apakah tanpa kekurangan? Enggak. Jadi tester kita melaporkan kalau jalannya agak kurang stabil gara-gara ini. Jadi insole-nya itu tebal sekali teman-teman, dengan ketebalan kurang lebih segini nih. Ini insole-nya itu 11,8 mm, salah satu insole tertebal ya yang gue pernah lihat. Bahkan kalau di-compare dengan insole-nya New Balance. Insole Unert ini lebih dari 2 kali lipatnya insole New Balance loh. Empuk banget dan tebal banget, ya wajar kalau kalian ngerasa sangat nyaman sekali di sini. Tapi dengan ketinggian kayak gini, rasanya nggak stabil kaki si tester kita ketika berjalan dengan unit ini. Belum lagi solnya ya, kapsol ini juga cukup tebal. Agak aneh rasanya berhubung ketinggian yang kita dapatkan di bagian heel area kita. Jadi iya kayak gitu rasanya, agak aneh dan agak kurang stabil. Nah, gue pingin komentar, tapi gue harus hati-hati karena gue juga agak kurang paham dengan ini. Terlalu empuk, satu kan buat kaki sebetulnya nggak terlalu baik ya. Terus yang kedua, nggak stabil juga sebenarnya nggak baik nih dengan kakinya. Karena kaki kita tuh bukannya jadi lurus, malah goyang-goyang gitu kan. Nah, itu ada resiko tuh. Kaki kita yang pakai tol terlalu empuk jadinya miring-miring. Belum lagi sepatu terlalu empuk juga ada risiko menimbulkan plantar fasciitis. Ini empuk, bagus, tapi jujur overallnya agak kurang nih untuk kesehatan kaki si penggunanya dalam jangka panjang. Jadi gue sangat appreciate untuk kenyamanannya dan gue cuma bakal kasih 6 dari 10 ya dari overall kenyamanan ini. Nah, lanjut ke bagian dalam nih. Nah, ini yang bikin gue penasaran nih karena bagi gue ini cukup interesting, dimana sekarang kan banyak ya brand-brand under 500 yang udah pakai strobe stage karena mereka kapasitas pabriknya bagus gitu ya, gede, kuat. Mereka punya resource seperti itu karena strobe stage itu biasa dilakukan pakai mesin. Tapi Unert ini nggak melakukan. Gue nggak ngerti apakah mereka nggak punya mesinnya atau gimana, atau memang buat mereka industri rumahan nggak perlu sampai segitunya. We don't know. Gue belum pernah ke pabriknya Unert dan gue nggak pernah bener-bener tahu apa yang mereka lakukan di sana. Tapi atau bahkan jangan-jangan semuanya ini handmade dengan nggak ada strobe stage-nya ini ya. Ya gue pingin appreciate, tapi juga kok gue harapannya ada strobe stage-nya juga gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lebih ngerti, coba komen di bawah deh. Nah, yang jelas buat gue sih sebenarnya it's okay selama lemnya kuat. Dari hasil pengetesan kita, tarik-tarik dengan kekuatan full 2 orang dewasa, nggak terlalu ngaruh sih di sininya, masih bagus-bagus aja. Gue mulai paham sebenarnya gimana sih si Unert ini. Nah, gue pengen coba bongkar sedikit ke kalian ya. Ini tuh bagian paling atas ya dari si solnya, dimana upper itu kan nempelnya ke sini. Biasanya kalau di strobe stage itu di strobe stage ke sini. Nah, dari sini ke bawahnya masuk midsole. Midsole-nya itu pakai kapsol, di mana si kapsolnya ini sudah bergabung juga dengan bagian rubber bawahnya ya. Ini overallnya no debat sih, oke aja pakai kapsol. Oke, jadi lemnya sendiri ini kuat, dan bahkan untuk kategori 300-an salah satu lem terkuat yang pernah kita lihat loh. Appreciate Unert. Untuk Unert ini level kerapihannya cukup baik dan lemnya juga cukup baik nih kerapihan-kerapihannya. Ini hampir gak ganggu lah beleberan-beleberannya. Ada beleberan kecil tapi ya kelas Adidas Nike juga melakukan hal itu gitu. Jadi khusus untuk kerapihan nih gue pengen kasih nilai 7,5 dari 10. Tapi untuk konstruksinya gue masih belum puas, gue masih penasaran, pengen bongkar-bongkar ini. Jadi kasih waktu gue sebentar untuk mempelajari si konstruksinya ya.
Untuk konstruksi gue akan kasih nilai 7,5 dari 10 juga, karena meskipun gue agak kurang puas, apalagi ini pakai kapsul doang gitu ya, tapi gue sangat appreciate dengan kekuatan lemnya dan kerapian mereka ngerjain barang dengan kekuatan lem kayak gini. Ya clearly yang bikin unit ini tuh paham bikin sepatu, punya pengalaman, dan gue juga agak ragu kalau dia ngaku brand baru gitu ya. Ini orang paham banget sih bikin sepatu. Nah ini bagian unik nih yang gue pengen biarin kalian menilai, dimana soalnya nih, soalnya ini pakai kapsul, bukan molding kayak di NB, bukan pakai PU, tapi empuknya ini mengejar soal PU-nya NB ya. Gue nggak tahu nih si Unert dapat dari mana, karena di supplier soal kita biasa juga nggak ada soal ini ya, bukan di tempat langganan kita. Yang jelas gue appreciate dengan pilihan bahannya empuk, enak, dan yang lebih empuk lagi itu ya insole-nya. Durometernya itu cuman sekitar 5 apa 5,5 ya, artinya super empuk banget. Jadi wajar kalau kaki kalian ngerasa empuk-empukan banget. Nah bahkan gue akhirnya berpikir daripada ngejar ke NB, mungkin sebenarnya Unert ini tuh hybrid. Untuk estetika dia ngejar NB, tapi untuk gaya-gaya keempukannya dia memang ngejar ke Skechers. Apakah udah dapat? Belum. Estetika NB yang bagusnya belum dapat, empuknya Skechers-nya juga masih harus gue rasa sih perbaikin ya, karena terlalu empuk juga justru sebenarnya nggak baik. Tapi gue appreciate ada brand lokal yang kepikiran sampai sejauh itu. Sejauh ini ya ini cukup jauh sih. Jadi kurang lebih gue akan kasih rating sepatu ini 7,37. Ya ini oke, it's good, tapi nggak terlalu good. Nah, kenapa ratingnya bisa setinggi itu? Karena ya gue ingat harganya itu memang murah. Dan dengan kemurahan itu, sebenarnya Unert itu kasih banyak buat kalian. Kasih kenyamanan, kasih desain yang udah mulai menarik. Dan gue ngeliat banyak orang yang ngerasa keren-keren aja gitu pakai Unert. Artinya secara brand image pun udah mulai bagus gitu ya Unert ini. Buat gue ini sebuah good job untuk bikin sepatu di bawah 500, tapi gue juga ingin bertanya-tanya sama Unert. Kalian tuh bikin kayak gini, jago, paham, dan jual dengan harga segitu. Kok gue jadi agak sanksi dan kasihan gitu ya. Apalagi kalau ini emang beneran ada yang handmade. Sebenarnya kalian ngambil untung berapa sih? Gue takutnya kalian untungnya terlalu tipis gitu, jadi nggak sustain bisnisnya. Kasihan gitu, sayang banget. Dan gue agak ketinggalan satu hal. Satu kekurangan Unert, dan ini tuh sebenarnya nggak terlalu fatal, adalah fit di punggung kakinya. Dimana punggung kakinya tuh cenderungnya agak rendah. Kalian bisa lihat ya ini ya, nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian mau nyaman, punggung kakinya itu ya dilonggarin selonggar-longgarnya tali sepatunya. Jadi nggak terlalu ngiket dengan ngejepit gitu ya di bagian uppernya. Dan kalau itu udah dilonggarin, ya oke-oke aja sih. Meskipun looknya jadi agak nggak balance dan nggak sebagus kalau kalian kencangin dengan normal kakinya. Gue ngerasa itu masalah salah satunya dari padding yang tebal di sini, terus mungkin salah las juga ya. Jadi gue mau kasih saran buat Unert, coba deh nanti kasih las yang baru yang punggung kakinya itu lebih tinggi, karena sayang sih lebarnya udah oke. Gue juga ngeliat ini emang sempit ya, agak narrow sih soalnya, tapi kalau dari si sepatunya nggak terlalu sempit-sempit amat juga, jadi masih termaafkan. Dan itu dia apa yang kami temukan dari Unert di H ini. Itu ya kami appreciate, dan harapan kami Unert bisa makin bagus ke depannya. Nah gue sangat nungguin sekali pendapat teman-teman tentang Unert ini, karena jujur ini pertama kalinya gue pegang Unert dan gue masih banyak hal-hal yang belum yakin gitu di sini. Jadi yuk sama-sama kita diskusi, dan gue berharap nextnya gue akan bisa bikin konten yang lebih komprehensif lagi tentang si Unert ini. Dan juga kalau teman-teman ngerasa ada masukan yang perlu didengar Unert, coba tulis di kolom komentar, barangkali bisa didengar juga sama Unertnya. Gue Dimas undur diri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video sepatu selanjutnya.